Nah, kalau yang teman-teman mungkin tahu, kok bisa jadi bensin, Iya, bisa kok jadi sampai ke aftur, SPBU. bisa masuk Bener, SPBU. dari nol ya, mulai dari nol. Langsung gini ya. Itu sebenarnya di kilangnya, Mbak. Bagaimana bisa memompakan minyak yang ada di dalam bumi ini untuk bisa naik ke atas. Karena kita nggak bisa anggap di bawah itu seperti kolam. Ini bukan kolam. Ya, misalnya dari lapangan Cinta aja itu saat ini ya, itu hanya bisa diproduksi sekitar 5.000 sampai 6.000 barel per day. Per day. Per day. Padahal dulunya itu mungkin bisa 30.000 sampai 40.000. Untuk di Indonesia ini Mas, sumur yang paling tua tuh umurnya berapa sekarang? Untuk offshore, Offshore. itu di Cinta Alpha 1. Cinta Alpha Gimana 1. Di lapangan saya, lapangan Cinta. 30 tahun itu tadi. Ya, jadi di drill pertama kali di tahun 69 ya, kalau nggak salah. Platform Cinta Alpha ini Ya. malam-malam, paginya dia cerita, Pak, Ah. sebenarnya tadi malam kok saya dengar-dengar ada suara gamelan ya, Pak. Aduh, di tengah Nggak laut ya. mungkin, nggak mungkin. Ada gamelan ya. Halo Sobat NTVnews.id, apa kabarnya nih? Hari ini kita kembali lagi ke salah satu segmen milik NTVnews.id, yaitu DPO dari Pulau Mas, yang akan dipandu sama aku, Rara, sebagai hostnya hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendiri tentunya, aku ditemani oleh co-host aku yang cantik, yaitu Mbak Gusti Ayu. Nah Mbak Ayu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih, tapi serius, yang mungkin temanya hari ini agak berat ya, karena hari ini kita menghadirkan yaitu Mas Raden Eri Brilianto, atau yang kita biasa panggil Mas Eri. Ya. Halo Mas, apa kabar? Eri. Terima kasih Mas Eri udah mau ngobrol-ngobrol santai di DPO dari Pulau Mas hari ini. Siap. Boleh ceritain dikit nggak sih Mas Eri ini pekerjaannya, jabatannya apa di Pertamina? Boleh Mas? Oke, pekerjaan saya sebagai perwira Pertamina Hulu Energi Upstream. Jabatan saya Superintenden Produksi. Jadi saya sudah bekerja dari sejak tahun 2006, saat itu bergabungnya dengan perusahaan asing dari China ya, CNOOC. Lalu di 2018 ya diambil alih, ada alih kelola oleh Pertamina, sehingga sampai sekarang saya bergabung dengan teman-teman di Pertamina. Berarti Mas Eri ini di bagian produksi. Betul, di produksi Di offshore. offshore. Di daerah apa itu Mas? Di bagian mana Indonesia? Di sebelah utaranya Kepulauan Seribu. Sebelah utara, Ya, Kepulauan Seribu. Berapa jam ya Mas dari sini kira-kira itu? Kalau boatnya pakai kecepatan 15 sampai 20 knots itu kira-kira ya sekitar, kalau yang saya ya 3,5 jam. Tapi sebenarnya wilayah lapangan OSES di sebelah utaranya Kepulauan Seribu ini itu dibagi 3 area. Ada yang utara, sentral, dan juga selatan. Nah, ini beda-beda nih jarak tempuhnya. Yang paling dekat itu adalah wilayah South yang tadi saya sampaikan 3,5 jam. Tapi kalau ke wilayah North itu bisa dari Jakarta ke sana sekitar 7 jam. 7 jam. 7 jam. Baru 7 jam sampai ke perjalanan. daerah situnya ya. Dan itu lepas pantai ya. Oh, Jadi yes. kita nggak bisa berharap bisa ketemu daratan di situ. Dalam berapa waktu lama sih? Bekerja dan Masing-masing libur. ya, masing-masing pekerja tim bisa berbeda-beda. Ada yang 2 minggu 2 minggu seperti saya pribadi 2 minggu 2 minggu. Ada yang 2 minggu on duty, seminggu libur. Ada juga, tapi ada juga yang sebulan-sebulan. Yang sebulan kerja full, tapi ntar dia liburnya juga sebulan. Apa bedanya? Tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Karena kan yang nanti bekerja di sana, yang under Pertamina itu nggak cuma Pertaminanya aja, tapi ada beberapa pekerjaan. Ada beberapa perusahaan yang menjadi mitra kerjanya si Pertamina. Oh gitu. Berarti bukan hanya Pertamina ya, tapi Ya, ada beberapa juga perusahaan ya yang di jadi sana. mitra kerjanya Pertamina. Jadi sama-sama untuk mencari minyak ini nih. Nah, ini seru banget nih. Mas Eri di sana bekerja sebagai apa dan tugasnya ngapain sih Mas di sana tuh? Sebagai seorang superintendent produksi, tentunya saya mengelola operasional dari produksi migas. Produksi Gitu ya. migas. Ya, dari dia mulai dipompakan dari bawah tanah sampai dengan didistribusikan ke tanker dan dikirimkan ke kilang. Nah, itu sebenarnya proses yang nggak pendek ya. Itu proses yang cukup panjang sebenarnya di situ. Secara singkat seperti itu. Jadi ada pemompaan dari bawah, lalu masuk ke kepala sumur, dari kepala sumur dialirkan melalui pipa-pipa bawah laut. Setelah itu dipisahkan antara minyak, gas, dan airnya.
Baru minyaknya dikirimkan ke tanker, dari tanker nanti baru didistribusikan ke kilang. Nah, kalau yang teman-teman mungkin tahu, kok bisa jadi bensin, Iya. bisa Kok jadi sampai ke aftur, SPBU? bisa masuk Benar, SPBU. di awal ya, mulai dari nol. Kalau Kita kita langsung gini ya. Itu sebenarnya di kilangnya, Mbak. Oh, prosesnya itu di Prosesnya di kilangnya. kilangnya, Oke, bukan di oke, tempat oke. saya. Oh. Jadi tempat saya itu adalah bagaimana ini minyak mentah dari dalam bumi bisa keangkat sampai masuk ke dalam tanker dan didistribusikan ke kilang. Oh, Nanti di kilang itu ada proses yang namanya fraksionasi. Dia dipecah-pecah dari berdasarkan rantai karbonnya. Nanti ada yang bisa jadi aftur, bisa jadi bensin pun Bensin, bisa ya. berbagai macam kan nanti. Iya, iya. Bisa jadi aspal dan ada beberapa bahan yang nanti bisa dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan petrokimia. Yes. Gitu. Terus kalau boleh nanya nih, jarak kan kalau dari minyak mentah ke kilang itu diangkut dengan apa? Kalau di offshore pakai tanker, kayak Kapal tanker yang gede itu ya, Mas? Iya, Oh, kayak iya, kapal iya. tanker. Nah, kalau berarti kan itu untuk mengambil minyaknya itu berarti dengan pengeboran ya, Mas. Itu drilling ya namanya ya. Nah, Betul. itu caranya untuk mengetahui itu gimana sih, Mas? Kayak di titik ini nih ada nih minyak di bawah gitu. Itu prosesnya gimana tuh, Mas? Sebenarnya yang pertama-tama dilakukan bukan drillingnya dulu nih. Oh, bukan. Oke. Ya, ini memang untuk teman-teman yang Harus masih diceritakan dulu. awam. Kita seperti kita ya, awam ya. Benar. Kalau perusahaan industri migas itu hanya drilling sama langsung masuk ke kilang. Iya, benar. Padahal sebenarnya itu lumayan panjang prosesnya. Ah. Yang pertama dilakukan sebenarnya ada namanya analisis geologis. Ah. Nah, ini teman-teman dari ahli-ahli geologis, ahli geofisika, mereka mempergunakan seismik, pemetaan, dan juga histori cekungan-cekungan dari tanah, itu mereka pelajari. Mereka udah tahu nih, kira-kira lokasi-lokasi cekungannya di mana yang mau mereka analisis lebih lanjut. Di situ mereka petakan pakai seismik. Dari seismik mereka analisis lagi batuan-batuannya. Oh, oke. Kalau memang nanti proven, sebenarnya belum proven ya, tapi mereka sudah mulai bisa mengambil semacam hipotesa bahwa di situ kemungkinan di cekungan itu ada minyak. Untuk membuktikannya barulah dengan drilling. Jadi proses pengeboran itu sebenarnya adalah proses pembuktian di mana di suatu tempat ada cadangan atau enggak. Makanya drilling itu ada beberapa macam juga. Ada yang namanya eksplorasi drilling, yang juga bisa dibilang wildcat. Wildcat itu adalah drilling untuk membuktikan cadangannya ada nggak sih. Analisis dari para geologis dan geofisis ini benar nggak sih ada. Terus nanti ada yang namanya appraisal. Kalau memang nanti wildcat ada, ditemukan, baru masuk ke appraisal. Nah, di appraisal ini itu nanti dilihat seberapa besar sih punya cadangan di situ, seberapa luas sih yang bisa dilakukan pengurasan. Baru nanti masuk ke development drilling. Development drilling. Nah, ini baru nih drilling yang titik pengeborannya itu sudah disesuaikan dengan kedalaman tertentu, titik-titik tertentu. Mau dengan mungkin directional drilling atau horizontal drilling, nanti ada macam-macam lagi tuh teknologinya tuh. Nah, dari situ ketika sudah bisa terbukti ada minyak atau gas ya yang bisa dihasilkan, barulah masuk infrastruktur, instalasi infrastruktur. Dia pasang casing, pasang tubing, pasang tubing itu pipa ya, pipa yang ditanam di bawah tanah sampai ke titik zona pengurasan. Masuk ke kepala sumurnya, bikin platform, bikin proses-proses pemisahan, pipa-pipa bawah laut, sampai nanti distribusi masuk ke dalam tanker gitu. Nah, ketika proses produksi ini pun sebenarnya juga masih banyak tantangannya nih. Bagaimana bisa memompakan minyak yang ada di dalam bumi ini untuk bisa naik ke atas. Karena kita nggak bisa anggap di bawah itu seperti kolam. Ini bukan kolam. Ini tuh seperti spons. Kalau Mbak pernah lihat spons basah, Iya. itu kalau spons kan enak ya, kita bisa peres itu langsung keluar. Airnya. Kalau itu batuan, nggak bisa, apa yang mau peres batuan? Remuk tanahnya kalau mau harus di Sedimen peres ya? gitu ya. Jadi kita sangat bergantung sama tekanan yang ada di bawah dari batuan-batuan sedimen. Ketergantungan terhadap pressure inilah yang membuat kesulitan-kesulitan tadi. Jadi seiring berjalannya waktu, pressure di bawah tanah itu akan berkurang. Itulah yang menyebabkan seiring berjalannya waktu semakin turun produksinya. Oh gitu. Kalau dari yang di drill itu tadi ya, Mas, itu tuh kira-kira berapa banyak, Mas, minyak yang bisa diambil? Tergantung dari cadangannya. Tergantung dari yang tadi saya sebutkan, pressure di bawah tanahnya itu berapa. Contohnya Contohnya di satu lokasi gitu dapat berapa gitu.
Saya ambil contoh di tempat saya ya, namanya Lapangan Di Cinta. mana tempatnya? Lapangan Cinta. Namanya lapangan Lapangan cinta. Cinta. Cantik Oke. Ada Lapangan Cinta, ada Lapangan Wanda, ada Lapangan Zelda nanti. Biasa ada lapangan Rara. Karena A semua ya belakangnya. Masuk. Ada sih Lapangan Lydia gitu, ada Oh, juga. Oke. Nah, dari setiap lapangan ini punya cadangan dan pressure yang berbeda-beda. Sehingga misalnya dari Lapangan Cinta aja itu saat ini ya, itu hanya bisa diproduksi sekitar 5.000 sampai 6.000 barel per day. Per day. Padahal dulunya itu mungkin bisa 30.000 sampai 40.000. Semakin Karena kesini Lapangan semakin Cinta dikit ini ya. umurnya sudah 30 tahun lebih. Wow. 30 Sebenarnya tahun dia lebih. sudah mulai di drilled itu dari sejak tahun 70-an. Lebih tua itu daripada aku ya. Ya lebih tua itu juga daripada saya yang akhiran 80-an Ya benar. gitu. Oke. Itu berarti Kira-kira. kalau lubang itu berarti ya Mas ya, di drill itu biasanya paling lama itu bisa untuk mengambil minyaknya itu berapa lama Mas? Kalau dari kami ya maunya selama-lamanya. Kalau bisa ya. Kalau bisa ya selama-lamanya. Terutama di lapangan cinta itu ya. Ya, ini pun sebenarnya Biar lama. cadangannya pun setahu saya masih ada. Cuma tantangannya berbeda sekarang. Oh. Kalau dulu di bor langsung muncrat gitu ya, langsung keluar. Iya. Sekarang nggak bisa. Oh. Dia Kenapa harus kita itu? masukkan pompa karena pressernya di bawah sudah terlalu rendah. Oh. Yang tadi saya sampaikan bahwa yes. pressure yang di bawah kita butuh pressure kan, dia seperti spons tadi kan. Cuman ini kan sponsnya nggak bisa diperes. Jadi mengandalkan pressure di bawah, sehingga begitu dia tidak cukup pressure untuk naik ke atas, perlu kita masukkan pompa. Nah, pompa-pompa inilah yang harus desainnya disesuaikan supaya laju pengurasannya bisa optimal gitu. Karena kalau kita pasang pompa terlalu besar, yang ada tanahnya yang rusak. Oh iya benar. Jadi harus pas, dia bisa cukup besar pompa itu untuk menyedot minyak yang ada di dalam bumi untuk ke permukaan. Nanti dari sana barulah dialirkan ke proses pemisahan selanjutnya. Gitu. Dan tanpa merusak lingkungan di sekitarnya juga ya Mas ya. Nah, itu tantangan yang berbeda lagi tuh Nah, nanti tuh. iya benar. Nah, Se-ekstrim apa pekerjaan di pengeboran laut lepas ini? Kalau kita bilang ekstrim, lama-lama saya setelah bekerja 18 tahun di sana jadi nggak ekstrim-ekstrim amat juga ya, karena Waktu hari-hari ya. belum mencoba kelihatannya ekstrim, Iya, tapi sekarang memang. menikmati. Udah kayak harian aja. Setiap saya harus kembali ke lapangan itu kayak ke rumah aja. kayak pulang aja Kayak gitu pulang ya aja Mas ke ya. rumah, memang udah Iya. kembali ke dunia nyata Iya. gitu. Oh ya. Kalau awalnya gimana tuh Mas? Berarti itu Mas Edi masuk ke 2006 ya? 2006. Awal-awal itu ke offshore tuh gimana Mas, perasaannya? Awal ke offshore tuh memang amazed ya, karena ngelihat platform sebesar itu, ngelihat tanker sebesar itu dengan bejana-bejana bertekanan yang juga besar-besar dan pressernya tinggi-tinggi. Memang kalau kita bilang ekstrim, yang ekstrim itu bisa kita bagi-bagi, ada ekstrim karena cuaca. Ya, karena cuacanya kan kita nggak bisa prediksi nih, tiba-tiba ada cuaca buruk di sana. Dan ini di tengah laut, sehingga yang ekstrim juga ekstrim tidak ada fasilitas apa-apa. Kita Iya. nggak bisa menjumpai banyak fasilitas kesehatan, misalnya fasilitas olahraga gitu. Nggak mungkin begitu kita kekurangan bahan makanan terus bisa nyari warung gitu. Langsung nggak naik mungkin, boat gitu. gitu ya, naik warung nyari Iya, warung itu ya. susah kan. Tadi saya bilang boat yang cepat aja butuh waktu 3,5 jam gitu. Apa namanya Mas lokasi itu? Lokasinya tadi Lapangan Cinta, Lapangan Rama. Nanti yang lebih jauh lagi yang tadi saya sebutkan sentral, itu di sentral ada Lapangan Krishna, Lapangan Zelda, Lapangan Kartini. Dan dibagi-bagi ya. Ya, wilayahnya dibagi 3 area karena untuk memudahkan pengelolaan. Kalau sekarang musim cuaca sedang buruk, apa tantangannya? Bad weather-nya ini itu nggak bisa diperkirakan. Bisa jadi BMKG mengatakan hari ini cuacanya jelek, tapi ternyata enggak. Atau bisa kebalikannya, Bisa. hari ini bagus, Ternyata tiba-tiba jelek. jelek, tiba-tiba berubah. Tapi tetap kami biasanya berpatokan pada BMKG untuk memplanningkan pekerjaan gitu. Jadi misalnya dalam 3 hari ke depan akan terjadi cuaca buruk, saya akan press tuh pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh di cuaca yang lebih tenang, seperti misalnya harus dive ya, harus ada pekerjaan bawah laut. Itu pasti akan dilakukan pada saat BMKG-nya menyatakan itu normal. Oh gitu, karena sulit ya Mas ya kalau ke dalam dan ternyata cuacanya jelek banget Ya. gitu ya. Itu ombaknya berapa Mas tingginya itu? Kalau yang di Pada Kepulauan saat Seribu jelek itu bisa jadi 5 meter 5 ketinggian meter. ombak. Tapi sebenarnya ini pun
masih cetek ya kalau 5 kita meter masih cetek perbandingkan ya. Yang paling dengan tinggi berapa sih kalau di oh saya nggak kalau dibandingin dengan Eropa gitu? kalau di Eropa kan deep sea itu Deep sea. perairan Itu laut sampai dalam puluhan ya kali Mas ya? bisa Puluhan itu bisa meter oh, ya? bisa 1.000 3.000 Wow. meter itu di North Sea tuh di antara Inggris dan Norway itu bisa lautan dalam semua tuh. Itu teknologinya lebih advance, pembiayaannya juga mahal. Lebih besar ya. Itu dia kenapa kita masih baru mengeksplorasi di Indonesia bagian barat. Hmm. Belum banyak eksplorasi terjadi di Indonesia bagian timur karena investasinya besar. Semahal Jadi apa mudah-mudahan sih dari pemerintah Semoga ya. mulai bergeser Semoga kita ya. Semahal apa sih Indonesia bagian biayanya? timur. Untuk satu sumur gitu, Mas? Untuk satu drilling aja itu bisa makan sampai 10 juta US dollar. 10 juta US dollar itu kalau sekarang sekitar 150 miliar ya. Iya. Wow. Untuk satu ya, satu drilling ya Mas. Satu ngedrill, sekali ngedrill. Itu pun bisa terjadi dry hole. Dry hole Oh, itu yang nggak ternyata dapat nggak ada apa-apa. minyak. Oh. Ataupun kalaupun dapat ternyata nggak ekonomis. Ah, Gitu. Ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Gitu. Tapi itu tetap harus dilakukan. Makanya ketika di share kontrak-kontrak yang diberikan ke perusahaan-perusahaan kan biasanya sudah ada ikatan bahwa perusahaan tersebut menerima kontrak kerjasama dengan SKK Migas, mereka punya komitmen harus ngedrill 10 sumur misalnya atau Oke. ngedrill 20 sumur yang bukan yang cost recovery ya, dengan skema cost recovery. Itu investasinya ya perusahaannya dulu yang akan membayarkan. Nanti begitu dapat baru bisa di reimburse dalam tanda kutip oleh pemerintah. Nanti berbeda lagi dengan growth split. Kalau growth split dari awal sudah mulai dibagi pembiayaannya. asik kan? Kita kan banyak ya film-film Indonesia, Hollywood sih lebih tepatnya ya Mas, yang menceritakan tentang offshore itu serem gitu ya. Kayak film apa itu tadi Deep Sea Horizon. Deep Water Deep Horizon. Water Horizon. Sering Itu kita kan ngeliat ngeri. iya, dan itu based on true story ya Mas Iya. ternyata. Itu tuh kalau di tempatnya Mas Eri itu ada nggak sih kejadian yang seperti itu maksudnya? Mungkin nggak mendekati seserem itu ya, Iya, tapi mengancam nyawa lah istilahnya. Ya kita kalau bilang. yang sebesar itu nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah, Dan jangan sampai di ya. lapangan OSES nggak ada yang sampai sebesar Deep Water Horizon Iya, iya. ini. Yang itu kan Deep Water Horizon ini kita bicaranya pencemaran lingkungan yang Iya. besar sekali kan di Benar. pesisir selatan Amerika. Ada juga yang kalau nggak salah di Eropa tuh yang ada kebakaran besar di situ, Oh, iya, itu pernah iya, iya. juga terjadi. Itu alhamdulillahnya di lapangan OSES enggak, tapi paling tidak kita belajar dari pengalaman orang. Jangan sampai kita belajar dari pengalaman sendiri gitu kan kira-kira. Iya, iya. Jadi namanya resiko pasti ada aja. Setiap pekerjaan Iya, pasti. punya tingkatan resikonya masing-masing ya. Di lapangan pun kami mengelola resiko itu. Mengelola Jadi saya tidak akan mengeksekusi sebuah pekerjaan ketika resikonya kami anggap belum bisa dikendalikan. Oh, terlalu besar ya resikonya. Resiko terlalu gitu ya, besar. Mas, ya? Resikonya ada, bakal selalu ada. Tapi kita kan punya sistem pengendalian resiko. Oh ya. Makanya kalau di HSE itu ada yang namanya eliminasi, substitusi, engineering control. Jadi kita bicara bahayanya tuh dieliminasi dulu, baru boleh kerja. Iya. Tapi kan nggak bisa serta-merta bahayanya dieliminasi. Benar. Contoh, hidrokarbon ini kan mudah terbakar dan cenderung beracun, karsiogenik. Dan gasnya pun ada kadang-kadang ada gas H2S di situ. Kalau kita mau eliminasi, iya mending nggak kerja sekalian. Kalau mau Nggak dieliminasi kerja, semuanya nggak mending bisa, nggak kerja ya, nggak gitu kerja. ya. Pernah nggak kejadian? Jadi yang dilakukan adalah engineering control tadi. Engineering control. Pernah nggak sih kejadian? Kejadian enggak sih, alhamdulillah enggak. Syukurlah ya. Kami hanya sebatas paling first aid aja ya. Karena first aid pun tangan kebaret, luka-luka ringan itu pun harus dilaporkan di sistem kebaret, HSE di meja catatan. Tangan saya berdarah harus lapor berarti gitu. Itu Ya, kenapa paling- itu Mas? Ya karena ini kita membudayakan HSE itu dari yang kecil-kecil. Safety ya. Ya, karena kan tingkatannya itu kalau kita bikin segitiga ya, Iya. yang paling banyak tuh sebenarnya yang kecil-kecilnya dulu. Oke. Nanti baru naik. Makanya fatality itu ada di puncak segitiganya. Iya. Kalau fatality-nya itu kasusnya yang pernah Mas Eri lihat itu apa? Enggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah belum ada ya. Jangan sampai ya. Sampai. Jangan sampai. Makanya kita benar-benar. kendalikan dari yang bawah dulu nih. Dari Iya, temuan-temuan yang banyak. Jadi melihat risiko kerjanya tinggi sekali. Iya. Tapi harus bisa dikendalikan. Bisa Harus Betul. dikendalikan. Nah, Income-nya- gitu kami dibayar untuk bisa mengendalikan risiko itu kira-kira itu. gitu. Income-nya berapa sih? Nah, itu dia masalahnya, Mau Mas. ditanyain. Ini yang kita mau nanya juga nih, karena kan desas-desus Tapi ya. kamu nggak punya cita-cita Desas-desus. jadi apa ya, punya suami perwira ya? Ada yang mau mungkin? Ntar kalau dia tahu income-nya bagus, Mungkin ya, tapi
Ya kalau income sih pas-pasan aja ya. Pas mau liburan bisa. Pas mau ke Eropa Makan enak bisa. Tapi mungkin itu setara dengan waktu yang harus dikeluarkan ya Mas, karena 2 minggu offshore, 2 minggu onshore, maksudnya kayak gitu. Ya, Berarti memang kalau begitu. 2 minggu ketika di tengah laut itu ya Mas, itu tuh ada nggak sih larangan-larangan gitu yang mungkin Mas Eri dan tim-tim lain nggak boleh lakukan ketika di offshore itu? Kalau di living quarters nggak ada larangan, bebas. Tapi kan ada tempat-tempat yang tergolong wilayah terbatas, wilayah terlarang. Nah, di tempat-tempat terbatas itu biasanya nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa kamera, Oke. dan yang pasti nggak boleh ngerokok. Yes. Karena kan mudah itu terbakar berhubungan ya. sama segala bahan yang mudah terbakar. Jadi nggak boleh merokok di platform atau di dekat yang bisa ada paparan hidrokarbon. Itu nggak boleh. Nah, membawa handphone pun karena kita takut kan ada spark ya, ada percikan-percikan listrik yang mungkin juga bisa terjadi kebakaran dari yang kecil-kecil gitu. Nah, itu makanya harus berizin. Makanya pengambilan video itu juga harus berizin gitu ketika ada di platformnya. Tapi kalau di living quarter bebas. Berarti kalau di living quarter dengan di apa tadi namanya Mas yang tempat Platform itu tuh jauh jaraknya Mas? Jauh. Untuk di wilayah-wilayah kami jauh. Itu tapi di living quarternya di tengah laut juga? Di tengah laut juga. Di tengah laut. Itu di kapal atau di gimana itu Mas? Untuk di wilayah selatan itu ada pulau namanya Pabelokan. Pabelokan ini adalah pulau paling utara di Kepulauan Seribu. Tapi nanti di wilayah yang sentral dan utara itu dia harus pakai barge. Barge itu adalah bangunan terapung di tengah laut. Yang dibangun di tengah laut itu ya? Ya, nggak dibangun sih, dia memang kayak semacam kapal ya, tapi dia nggak bisa bergerak. Jadi stand di situ aja gitu. Ya, jadi untuk bisa membawa ke sana dia ditarik pakai kapal yang lain. Tapi nggak ada video yang bisa kita ini ya, kita lihat ya. Nanti saya share deh mungkin videonya. Pas apa ya? Mungkin pas editing mungkin bisa di ini ya, di insert ya. Di insert. Ya. Itu jadi orang mengerti dan paham gitu bagaimana barge itu apa, tanker itu apa. Karena teman-teman jadi pasti kan bingung. pengetahuan juga kan gitu. Mana platform, mana barge, mana rig, mana tanker itu kadang-kadang suka untuk orang awam kan mungkin nggak tahu ya seperti kita ini nggak tahu. Ini kan orang cuma tahu di SPBU, BBM harganya berapa mulai dari nol. Sementara untuk produksi, segala resikonya kan orang nggak tahu sama sekali gitu. Ini saat yang paling tepat nih memberikan informasi ini kepada masyarakat Indonesia sih. Ya, karena kesulitannya tuh besar. Dengan untuk mencarinya aja kita butuh waktu yang nggak sebentar untuk mencari analisis geologis dan analisis geofisis. Itu pun ketika teman-teman geologis dan geofisis sudah memperkirakan ada, ternyata di drill aja itu juga belum tentu bisa keluar. Bisa jadi 10 juta USD yang kita pergunakan untuk investasi ngedrill itu sia-sia. Itu bisa terjadi seperti itu. Pun akhirnya bisa diproduksikan. Akhirnya walaupun dengan pompa ya diproduksikan ke atas. Itu pun bisa ketika ada terjadi kebocoran, kita harus cut off production karena kan yang kita utamakan juga lingkungan. Jangan sampai ini hidrokarbon terpapar ke laut. Nanti jadinya paparannya ini membahayakan buat ikan biota laut, nelayan juga yang akhirnya. Berarti kalau di cut off gitu Mas itu ditutup gitu ya? Ya. Ditarik, di shut off udah nggak akan dipakai lagi gitu? Oh enggak, pipanya kita perbaiki dulu. Oh benar-benar. Tentunya pipanya perbaiki dulu, baru nanti dialirkan lagi. Dan belum sampai situ tuh, belum selesai tuh. Itu masih harus melalui processing platform dulu untuk memisahkan gas dan airnya. Karena kita nggak bisa ngejual ke tanker dalam jumlah air yang besar. Dan setiap tanker ini kan pasti dia butuh memaksimalkan kapasitas hanya untuk minyak aja. Otomatis kandungan air yang terbawa dan kandungan gas yang terbawa itu harus dipisahin gitu. Dan air yang bisa yang dipisahkan supaya bisa memenuhi baku mutu lingkungan harus melalui proses lebih lanjut lagi. Jadi memang prosesnya berliku ya, kompleks. Dan panjang. Berapa main bulan atau main tahun? Kalau alirannya sih cepat ya. Aliran paling dalam kurun waktu, kalau sudah berproduksi dalam kurun waktu seminggu juga sudah bisa masuk ke tanker. Yang lamanya itu berarti menentukan titik-titiknya itu ya Mas ya. Proses pencariannya itu yang nggak sederhana. Dan ketika sudah diketemukan pun kan seiring berjalannya waktu dia akan turun terus tuh. Oh gitu. Gitu. Dan nanti bisa satu sumurnya rusak sehingga harus masuk lagi pekerjaan ulang. Makanya ada teman-teman yang mengistilahkan workover. Pekerjaan workover, nah itu pekerjaan ulang terhadap sumur tersebut.
Nah, itu juga butuh biaya tuh. Rata-rata workover bisa sampai 500.000 US dollar untuk 500.000 satu sumur. Satu sumur. Satu sumur. Wow. Gitu. Ada nggak sih Mas yang sumur tadi itu yang misalnya minyaknya sudah tidak bisa diproduksi gitu. Itu apa yang akan dilakukan dengan sumur itu? Kita plug and abandon istilahnya. Plug and abandon. Ya, jadi nanti akan ada rig lagi masuk Oke. atau workover bars masuk ke sana untuk memompakan semen untuk menutup lubang itu. Jadi memang fase terakhir dari lapangan itu dia harus dilakukan plug abandon. Plug and abandon. Jadi Nah, ditinggalkan jadi gitu ya. Memang ada prosedurnya lagi ya untuk menutup sumur-sumur yang memang sudah tidak dipergunakan. Dipergunakan lagi. Itu berarti untuk di Indonesia ini Mas, sumur yang paling tua tuh umurnya berapa sekarang? Untuk offshore, Offshore. itu di Cinta Alpha 1 Cinta Alpha Gimana 1. itu? di lapangan saya, lapangan Cinta. 30 tahun itu tadi. Ya, jadi di drill pertama kali di tahun 69 ya kalau nggak Wih, salah. 69. 69 ya. Udah punya cucu ya? Ya, Cinta ya? Kan dari Cinta udah punya cucu dia. Udah punya cucu. Wellhead-nya kalau nggak salah udah diambil, dimuseumkan di Taman Mini. Oh itu. Oh ada. Ada. Dipamerkan ya di Ya, Taman Mini. dan sekarang udah baru lagi. Maksudnya slot sumurnya ini sudah dipergunakan untuk Cinta yang lain. Cinta yang Sumur yang lain. lain. Sumur cinta yang lain. Benar-benar. Tapi yang Cinta Alpha 1 ini sumur pertama kali yang tereksplorasi di lapangan Cinta, itulah yang sudah diabadikan, udah ditutup. Nggak. Nah, itu bawahnya di plug abandon tuh. Oh. Tapi menggunakan slot yang sama, drillingnya belok. belok. Dengan apa directional drilling ya teknologinya. Itu Jadi slot yang sama tapi ntar dibelok, side track istilahnya. Cinta Alpha 1 itu dari mana? Kok bisa nama Cinta Alpha 1? Nama siapa Saya itu? nggak tahu ya, pengnamaannya mirip-mirip Tapi keren cewek loh. semua. Tapi keren sih ya. gitu kan? Ada Karena Kartini lapangan tadi ya OSES Mas. itu ya? cuma 2 yang Atau karena namanya yang kerja cowok. cowok semua, jadi dikasih nama cewek gitu? Nggak tahu juga, karena ada 2 tetap yang cowok, Hah? Krishna dan Rama. Oh, dari nama Rama dan Krishna. Ada yang namanya Krishna, ada yang namanya Oke. Rama. Tapi sebagian besar cewek semua. Ada Ya apa sih? Widuri, Savitri, Zelda tadi yang Zelda. bilang. Siapa itu? Wanda gitu. Nama siapa itu? Itu Mungkin nama-nama. nama-nama sekretaris ya dulu. Jadi sekarang ada namanya Cinta. Tapi yang tadi saya sebutkan itu adalah lapangan-lapangan atau sumur-sumur yang memang masih berproduksi Ya, masih Sampai hari ini. sampai hari ini. Kalau di Indonesia tuh ada berapa sih Mas offshore ini? Milik Ada Pertamina? yang milik Pertamina, saya nggak hafal ya, karena luas banget, Banget Mbak. ya. Luas banget. Pertaminanya sendiri tuh sebenarnya kan dibagi ada di sub holding upstream itu ada 5 regional kan. Regional 1 itu mewakili Sumatera, regional 2 mewakili Jawa, 3 itu di Kalimantan. Oke. Gitu. Jadi yang 5 tuh nanti di internasional gitu ya. Ada di luar juga? Ada di internasional, ada Internasional di Aljazair. Oh, di Aljazair, di Timur Tengah ya? Ya, setahu saya di Aljazair ada. Itu punya Indonesia? Ada salah satu lapangan di sana yang konsensinya diambil sama Pertamina. Oh, diambil Wow, Pertamina. keren dong. Keren. dong, Benar. Harus begitu ya? Iya. Berani. Ya memang keluar. Mau sampai kapan kalah sama Petronas? Iya, Harus benar. ngelebihin Petronas. Selama Setuju, ini orang luar kan setuju, ekspor setuju. Indonesia kan? Nah, itu baru itu keren, Iya. itu keren. Itu Hebat, kalau hebat, yang di hebat, Aljazair itu di laut lepas, Mas. Laut dalam. Oh, saya nggak Kurang terlalu tahu tahu ya. tuh yang Oke, Aljazairnya. Mas Eri kan udah lama ya sebagai yang bekerja di offshore gitu. Ada nggak sih Mas cerita mungkin ya atau pengalaman yang sampai sekarang Mas Eri nggak bisa lupain gitu? Seru Pengalaman misalnya atau seram Aku gitu? pengen pengalaman misteri Sebenarnya deh. kalau pengalaman misteri ini Ada nih, nggak? kalau dari saya sendiri nggak ada Nggak ada. sebenarnya. Nggak ya. ada. Nggak ada, tapi dari tim yang pernah saya tugaskan pada saat malam, Oke. mereka pernah bilang, terutama yang lapangan di platform Cinta ya, Cinta Alpha tadi yang Cinta saya Alpha sebutkan. apa ya? Karena Cinta Alpha ini kan platform pertama yang dibangun di tahun 70-an. Dan paling lama. Paling lama. Jadi di platform Cinta Alpha itu ada flaring bridge, ada jembatan menuju flare. Flare-nya udah nggak kepake. Oh, udah Flare-nya nggak udah mati. digunakan. Jembatan itu udah nggak pernah dipergunakan. Ada suatu masa ketika saya harus menugaskan tim saya untuk ke platform Cinta Alpha ini, Iya. malam-malam, paginya dia cerita, Pak, Ah. sebenarnya tadi malam kok saya dengar-dengar ada suara gamelan ya, Pak. Aduh, di tengah Nggak laut ya. mungkin, nggak mungkin. Ada gamelan ya. Serius? Kayak ada yang manggil-manggil habis itu, Pak. Manggilnya apa? oke. Manggilnya mesti Manggil gimana? namanya. Nama dia. Oh. Tapi sayup-sayup. Cinta. Enggak, Nama si orang ini ya, operatornya, si dipanggil ya, operatornya. gitu. Tapi sayup-sayup. Tapi nggak selalu ada. Ini kan Itu di tengah satu laut. di Itu antara pengalamannya- sekian banyak Pengalamannya di tengah laut. itu. hari yang ada. Iya, di tengah laut. Di tengah laut.
Nggak Ya mungkin ada cerita-cerita kemauan ya di seperti tengah itu laut ya. ada aja kadang-kadang ya. Benar. Masuk ke saya, mereka laporan seperti itu. Ada ya kira-kira ada yang suara-suara sayup-sayup manggil gitu. Wow. Kalau Mas Eri sendiri ada nggak cerita Enggak. yang Jadi mungkin saya- nggak horor sih, tapi lebih ke pengalaman yang mungkin sampai sekarang Mas Eri nggak bisa lupain gitu, berkesan banget buat Mas Eri, apa tuh? Berkesannya itu karena gini, pada saat bulan Ramadan Bulan Ramadan. itu justru ada masalah di lapangan. Oh. Nah, itu Oke. tingkat resikonya itu tinggi sekali di situ karena kan orang kelelahan ya. Iya. Dan puasa saat itu ya, Mas. Puasa bangun sahur, puasa juga. Itu pasti kelelahan saat itu. Dan kelelahan itu menjadi salah satu faktor resiko tambahan kalau di tempat kami. Tempat kami itu lapangan yang beresiko tapi sebenarnya bisa dikendalikan asal orang bisa prima fisiknya Iya. dan juga bisa fokus kerjanya. Pikirannya nggak kepecah kemana-mana. Iya, Jadi ketika fisiknya udah mulai turun, ya otomatis tingkat resikonya akan nambah. lebih besar. Dan itu pengelolaan resikonya itu saat itu memang tough sekali tuh. Tapi Saat akhirnya kejadian berhasil itu. di ini Ya, kan. kami tetap bisa melewati itu Alhamdulillah. dengan aman. Dengan aman ya. Itu kalau masalah libur nih Mas ya, secara pribadi Mas Eri itu kan 2 minggu harus di tengah laut, 2 minggu baru kembali ke darat ya. Itu berarti nggak kenal, misalnya ini kan udah mau tahun baru ya. Misalnya Mas Eri dapat tahun baru gitu harus di offshore. Saya Mas Eri kan cuti di- ntar tahun baru. Oh cuti ternyata. Saya cuti. Cuti tahun baru. Oh, sebelum tahun baru udah cuti. Udah cuti. Udah dari ngajuin cuti. Pandai. Udah ngajuin cuti ternyata. Kan cutinya rebutan. Oh, siapa iya, cepat dia dapat gantian ya? gitu. Bergantian pastinya. Bergantian. Karena cuti lebaran pun sama. Nanti bergantian juga cuti lebaran. Oh, Karena misalnya nggak setiap yang karena orangnya kan terbatas ya. Iya. berapa orang sih dalam satu platform ya? Iya, dalam Berapa satu orang? platform. Kalau Iya. kalau Dan ceweknya berapa? Kita nggak ngomong dalam satu platform. Jadi yang Zara sama Cinta tadi itu berarti nggak tinggal di sana? Oh enggak, itu kan Enggak. kemungkinan mereka sekretaris di kantor pusat itu. Oh, di kantor pusat. Lydia, namanya banyak cewek. Iya, namanya. iya. Kirain di sana. Enggak, Oh, berarti bukan di sana, enggak. Mbak. Tapi kalau di sana memang mostly laki-laki berarti. Mostly laki-laki. Hampir semua laki-laki. Dan memang kami nggak dapat bedanya schedule di offshore ini berbeda sama di kantor. Kalau kantor kan Oh, ya? 7 hari dapat 2 hari, Sabtu Minggu pasti libur, Sabtu tanggal Minggu. merah libur. Uh-uh. Kalau di offshore nggak begitu. Oke. 2 minggu kerja, 2 minggu off, tapi pada saat kerja dia tidak mengenal tanggal merah sama sekali. Jadi walaupun 2 minggu itu lebaran, Yes. ya udah dia tetap akan kerja. Iya kan kita pas lebaran kita nggak stop produksi minyak. Benar juga. Kalau Nggak mungkin stop produksi minyak. Habis minyaknya ya. Nanti pasti ada kendala SPBU ada yang tutup lah nanti. Iya, Padahal pada saat lebaran kan Lagi high demand ya itu ya. High demand benar, tuh. benar. Ini untuk pertanyaan orang awam ya Mas Eri, yang kita pengen nanya. Dari mulai si minyak itu masuk ke tanker Hmm. Oh, sampai dia akan bisa ke itu tuh berapa lama sih Mas? Ini aku lupa banget loh. Berapa lama sih Mas? dari sejak Dari sejak dia minyaknya itu Minyak di tanker, mentah. minyak mentah itu di tanker sampai dia di SPBU bisa jadi Pertamax, Dex gitu, itu berapa lama Mas? sebenarnya tergantung dari distribusinya ya. Karena dari mana dia kilang-kilang yang ada di Indonesia ini bisa mendapatkan bahan-bahan mentahnya gitu. ya, kilang Oke. terdekat ya Ya biasanya. kilang-kilangnya dapatnya jauh nggak Hmm. dari tempatnya gitu kan ya. Nah ini tergantung dari penjadwalan, dari lamanya distribusi dari si tanker ke kilang tersebut. Belum lagi nanti setelah udah jadi produknya, ada distribusinya lagi kan Distribusi untuk ke lagi. SPBU. Bisa cepat, bisa lambat, saya nggak bisa dapat waktu, bisa memastikan. tuh Tergantung ya waktunya. berarti ya. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Dan cuaca harus baik. Iya, benar. Betul. Tapi ngomong-ngomong fasilitas di apa cinta apa cinta itu tadi apa aja sih? Ada toilet atau apa kek? Kalau kita Nah, bicaranya platform, Ah iya, platform. itu nggak ada toilet. Kecuali platform yang ada living quarters-nya. Iya. Kalau living quarters otomatis kita butuh dapur, tempat menginap, segala macam kantor Sebagai di tempat situ tinggal kan lah ya, Nah, gitu ya, Mas, ya. Kalau living quarters pasti ada kantornya. Iya. Otomatis di sana lumayan lebih lengkap. Oke. Tapi begitu udah di platform itu unmanned biasanya. Gitu. Berarti nggak semua platform ada toiletnya. Ya. Oh, Justru semua platform yang memang didesain untuk unmanned Oke. itu nggak ada toilet. Nggak ada sebenarnya. toilet ya? Jadi toilet modifikasi aja Kalau pakai kebelet. plat itu aja. Yang penting pada kebelet saat gimana? dia BAB nggak kelihatan orang aja. Berfungsi ya, masih berfungsi ya masih. Nyinduk air laut Serius? buat
guyur dan Iya. Terus nyemplung Bilas ke ya. bawah ada ikan. Oh iya. Aman kalau itu. Kebayang ya? Organik nggak apa-apa. Organik. It's okay. Kan di Empang juga sama. Benar. Di Empang Organik juga nggak sama. apa-apa. Cici Tana mau ngebayangin Ikan nggak tahu. Ngumpul loh malah. Ikannya. ikan. Kalau sakit nih mas, Betul. gimana tuh di tengah laut itu? Setiap living quarter biasanya ada dokter umum. Ada dokter Ada umum. klinik kecil. Tapi cowok dokternya? Dokternya cowok. Cowok ya. Dokternya cowok. Tapi gak bisa seluruh penyakit bisa disembuhkan. Karena penyakit-penyakit ringan. Makanya untuk menuju ke offshore itu ada screening kesehatannya cukup ketat. Oke. Apa Kami nggak aja tuh? Ada medical check up ada harus. medical check up, medical check up tadi. full. Jadi yang punya permasalahan jantung, permasalahan darah tinggi, diabetes, Nggak boleh ikut. cancer misalnya, itu nggak akan lolos untuk masuk ke ke offshore ya. offshore. Oh, gitu. Karena yang Berarti bisa Mas Eri terjamin kesehatannya sekarang. Alhamdulillah. Berarti Mas Eri Alhamdulillah sehat. sekarang terjamin. Sehat ya. Semoga. Semoga. Tapi sehat ya, karena kan nggak di sana nggak ngerokok, makanannya sehat. Oh, itu tergantung. Tergantung apa yang mau dimakan kalau begitu. Loh, Bisa nggak Itu- sehat itu juga. makan gimana sih kalau di sana, bawa sendiri atau Oh, enggak, memang ada ada fasilitas catering. dari Ada kantor catering. Ada catering. Terus cateringnya ke sana gimana caranya? Masak di sana, makanya kan di setiap living quarters ada dapurnya. Itu dia Cimira. Gitu. Iya. Berarti catering masak di sana. Saya pikir dari apa? Dari Bahan bakunya. Setiap hari dikirim gitu setiap ya. hari dikirim nggak mau? Bahan bakunya dikirim lah dari Jakarta. Dikirim dari Jakarta. Untuk mungkin Stok beberapa ya, per lama bulan. gitu ya, Hmm, stok mingguan biasanya. Oh, mingguan. Pengiriman food stuff itu dilakukan setiap minggu. Ada chef dong di sana berarti ya? Ada, Oke. Tapi makanannya sesuai dengan menu. ya itu tergantung kontrak yang ada ya. Oke. Maksudnya nggak bebas apa Ya, pesen gitu. tergantung dari menu yang udah ditetapkan sih Oh, sebenarnya. ditetapkan langsung. Karena kan enak ya kalau pengen makan seafood mancing aja. Iya, terus Langsung dekat nyari. toilet. Iya kan, kalau mancing dekat toilet. Iya. Ya kayak di empang-empang gitu kan. Yang mancing sama yang tempat BAB deketan. Hah? Kalau sakit ya mas, misalnya sakit yang ternyata agak bisa kita bilang agak berat lah ya gitu, itu langsung dikirim berarti mas Yes, ke rumah biasanya sakit. akan dicek sama dokter umum yang di lokasi. Iya. Ketika dokternya mengatakan ini nggak bisa terlalu lama ada di sini, dia akan Oke. langsung Dibawa. call emergency dan dibawa dengan chopper ke Jakarta. Langsung dengan helikopter langsung Ya, ke Jakarta. itu kami sudah punya prosedurnya. Iya. Di Jakartanya siapa yang akan menjemput, Oh, rumah yes. sakit mana itu sudah ada. Jadi Sudah dikondisikan begitu ya. emergensinya di declare emergency, itu sudah ketahuan tuh mau siapa yang menjemput dan akan diantar ke rumah sakit mana. Oh, udah ya pasiennya tinggal duduk udah gitu ya berarti ya nyampe gitu Ya. ya ke sana Ya ya. diharapkan pasiennya udah nggak boleh pusing lagi lah memikirkan Iya benar. Ya. ABCDE-nya. Udah sakit malah mikir lagi ya, agak pusing nanti. Nah, Mas Eri ini seru banget sih. Aku baru tahu loh, Bayu. Ternyata Makanya didatangkan buat kamu ini. benar. Buat aku ya. Sama sebenarnya kan generasi Indonesia ini kan banyak yang nggak tahu, termasuk orang-orang dewasa, orang-orang tua tuh nggak ngerti dari mana asalnya tiba-tiba ada Pertamax saja. Pertalite ada ya. Pertalite aja, Benar, mulai benar. dari nol dia belanja gitu. Tapi di balik layarnya mereka nggak ngerti apa-apa gitu kan. Iya. Nah, Nah, Mas Eri setelah 19 tahun ya? 18 18 berarti kalau dari 18. 2006. Ada nggak sih perasaan yang kayak karena kan pekerjaan seperti Mas Eri bilang pekerjaan itu pasti ada resikonya, tapi Banyak. ketika di offshore itu mungkin lebih tinggi ya. Iya. Resikonya daripada mungkin pekerja kantor seperti kita gitu, seperti aku gitu. Ada nggak sih Mas rasa kayak, duh kenapa sih gua ngambil kerjaan ini gitu? Sempet. itu gimana? Tapi kan kita Melihat paycheck ternyata nggak apa-apa deh iya gitu deh. ya. Iya. Lihat paycheck, Opsi-opsinya ya yang udah, lain, nggak apa-apa deh, gitu. opsi-opsinya yang lain kok lebih rendah ya udah ini aja deh gitu. Berarti itu pilihan terakhir dan besar ya. Bagus. Tapi enggak, memang background pendidikan saya kan gas petrochemical Iya. dan alma mater saya banyak memang berkecimpungnya di industri migas Iya. gitu ya. Jadi memang dari awal saya udah siap untuk kerja di offshore pun udah siap sebenarnya dari memang sejak sudah. lulus kuliah. Memang udah resiko yang harus ditanggung berarti ya Mas Betul. Eri. Resiko yang baik itu Kalau- jelas. Kalau penyesalan ya adalah ya sekali, dua kali, 5 kali mungkin. Cuma kalau udah paycheck, oke, alhamdulillah gitu. Mas Eri udah berkeluarga sekarang? Sudah. Berkeluarga. Itu tapi awal-awal istri itu tahu Mas Eri kerja offshore tuh ada nggak sih sempet yang kayak udahlah kamu di office aja gitu. Karena kan ditinggal 2 minggu ya. Itu ada nggak sih Mas? Kalau keluarga? 2 minggu kan santai ya. Ya sebenarnya Ngumpulin kangen. bahkan saya nikah setelah kerja. Jadi sebenarnya istri pun sudah mengetahui itu. Walaupun Kerja. ada perjalanan pernikahan pasti ada aja lah ya. Ketika anak harus dapat perhatian lebih, jadinya itu, aduh kapan sih bisa
kita bareng-bareng untuk ngurus anak bareng di sini all days gitu kan. Kalau mental, Ada aja seperti itu sih, momen-momen begitu. kalau mental gimana? Ada pengaruh nggak sih ke anak, ke diri Mas sendiri? Sejauh ini sih enggak ya, karena kan kami juga sudah mulai bisa mengantisipasi itu, apa-apa aja yang harus dilakukan menggantikan waktu-waktu saya yang hilang gitu ya. Jadi misalnya selama 2 minggu ya, beberapa teman bahkan menggantikan posisi istrinya untuk antar jemput anak, ngurusin anaknya pas 2 minggu tuh. Ada teman saya yang begitu tuh. Harus ya bergantian jadinya. Begitu dia off, dia jadi bapak rumah tangga. Dia nggak Seru bisa kemana-mana. banget. Istrinya main kemana-mana. Full mengurus Iya, dia anak dan ngurusin rumah ya. anak, ngurusin rumah, antar Berarti jemput 2 kali anak. kerja. Ada yang gitu. 2 kali kerja dia. Itu tanggung jawab Terus sebagai istri- bapak. Nah, itu udah perjanjian pernikahannya dia sepertinya tuh. Jadi istrinya main kemana-mana, mau jalan-jalan sama Nongkrong teman, gitu ya. nongkrong. Oke. Lakinya nggak boleh kemana-mana. Jadi saya masih cukup beruntung ya, Cocok itu. masih Kalau kemana-mana diperbolehkan bahaya. ada on call ke kantor, masih bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Pernah nggak sih Mas Eri sedang off misalnya, tapi turns out ada emergency gitu di offshore? Pernah nggak sih Mas ditelepon gitu harus ke sana, which is tapi itu dalam rentang waktu Mas Eri sedang off? Pernah Pernah. ada masa di mana kekurangan Kekurangan orang. orang jadinya terpaksa harus membackup. Oke. Tapi nanti kita bisa ngatur schedule-nya. Jadi schedule off-nya nanti di make up ke yang belakang, itu bisa sih. Oh, Itu jadi nggak ganti ya, diganti gitu ya. nggak jadi permasalahan. Bayaran tambahan ada itu ya? Kalau misalnya kita mengambil nggak perlu make up, ada. Ada. Jadi ada. ada bayaran tambahannya. Jadi either ngambil make up atau uang gitu ya. Iya. Oh, gitu seru ya. Seru. Oke. Nggak seru juga sih kan, nggak langsung libur. Ternyata di telepon Mas Eri harus kesini gitu. Mau nggak mau. Tapi gua sebenarnya datang kayak gitu. sekarang aja saat off duty dengan posisi jabatan seperti saya, memang secara berkala akan harus siap untuk dipanggil on call ke kantor, karena kan kebetulan di departemen saya yang orang kantornya itu nggak banyak. Oke. Gitu. Jadi ketika ada urusan yang harus didiskusikan di kantor atau dimeetingkan dengan teman-teman dari regional atau dari SAU, itu biasanya yang orang offshore-nya lah yang mewakili salah satunya. Termasuk ke sini. Termasuk ke sini Termasuk misalnya. ke sini. ya. Kita tanya dulu. Terakhir boleh. Oke, boleh. Kenapa dipilih jadi apa, kita minta narasumber nih, kenapa Mas Eri yang dipilih? Kenapa nggak yang lain? Mungkin mereka teman-teman menganggap saya salah satu yang paling senior di lapangan. Oke. Oke. Iya, iya. Dan Mas Eri ngobrolnya seru ya. Maksudnya Seru banget. untuk orang awam seperti kita yang mungkin gak terlalu mengerti Banget, migas, banget. aku jadi ngerti. Udah telat gak sih Mas kalau aku masuk migas? Mungkin dari teman-teman relation ada loh, ada Mau loh. saya kasih CV nih Mas. Kalau saya ada orang yang waktu itu masuk ke SHU relation dulu. Oh iya. Oh, Waduh, nanti dimarahin sama Nusantara TV. Begini nih, mengambil hostnya. ada yang ngebajak. Oke, Oke. thank you. Aduh, Cukup seru ya? banget cukup Mas Eri. Jadi banyak Aduh. mengetahui ya. Bener. Karena kita biasanya cuma tahu Pertamina, itu Pertamax, Pertamax, apa lagi tuh? Aftur, Pertalite, Pertalite. Dex gitu. Ternyata Terus turun behind closed door-nya itu sangat sulit ya Mas, sangat turun banyak naik harga tantangan. juga. Naik turun. Iya, itu kan Nah, itu kenapa tergantung. kalau itu kenapa coba Ah, tanya lagi sedikit lagi. Ya, naik turunnya harga minyak. BBM ini pasti dipengaruhi sama naik turunnya harga minyak dunia. Ah. Jadi ketika misalnya ada perang Ukraina atau perang di Timur Tengah, harganya tiba-tiba naik, nah itu otomatis BBM akan naik. Kalau bahan bakunya naik, kan nggak mungkin nih seluruh pemerintah berani mensubsidi dengan yang sama. Yang diimpor apa Rugi sih kan? bahan baku? Gini, kita itu produksi nasionalnya sekitar 600-an ribu barel per day. Sementara kebutuhan negara kemungkinan di atas 1 juta barel per day. Sisanya mau dari mana nih ngambilnya? Kan Jadi 400 itu ya, 400 ribu itu dari lokal nggak cukup. Nggak cukup. Terpaksa impor. Oke. Makanya kita udah nggak masuk OPEC lagi kan. Iya, Kalau benar-benar. dulu kan zaman saya SD Ada OPEC disuruh ya? ngafalin tuh Iya, negara OPEC iya. apa aja. Benar, Kita gitu. Iya. Iya, Ada OPEC, tiba-tiba iya. kita sekarang udah nggak masuk OPEC ya, karena itu sebenarnya Oh. kita sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Oke. Ya. Harus tetap impor. Oke, gitu. Nah, ini yang mungkin pesan buat semua teman-teman Silakan yang Mas, lain boleh. ya. Jadi hemat energi itu beneran penting. Termasuk ya
kalau kita bisa pakai transportasi publik, kenapa enggak? Karena bermacet-macetan di jalan juga kan kita ngabisin bensin. Iya. Gitu. Jadi memang Dan penghematan polusi juga energi itu mahal. Energi Iya. itu mahal, Energi setuju. mahal. Sekaligus kan polusi juga kan. Ya. Tapi Indonesia panas, Mas. Kalau di luar, mungkin kalau di Inggris atau di mana asik di jalan, tapi kalau di Indonesia kan orang Indonesia nggak suka berpanas-panas. Tapi untungnya Indonesia sekarang transportasi umumnya oke ya Mas ya. Jadi mungkin minyaknya Itu di Jakarta. Mudah-mudahan di sana. ya di Benar. Jakarta Itu nih di Jakarta. Pak Gup yang baru bisa nambahin Semoga ya. infrastruktur transportasi. Iya benar-benar. Udah ngomongin pilkada lagi lah. Oke. Makasih Mas Mas Eri, Eri, keren. makasih banyak Keren udah ngobrol-ngobrol insight-nya. insight-nya. Untuk Oke. kita yang orang-orang awam, mungkin Ya. untuk penonton DPO juga yang mungkin nggak banyak tahu, sekarang jadi tahu. The more we know ya Mbak Ayu. Yes. Ya, terima kasih banyak Mas Eri. Terima kasih. Ayu, terima Yes. kasih. Ini seru banget obrolan kita hari ini. Yap. Oke, untuk Sobat NTV.id, terima kasih udah nonton bincang-bincang seru kita hari ini bersama Mas Eri. Kita ketemu lagi di episode DPO selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.